Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan buku Syarah Rukun Iman, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Setelah di pertemuan yang pertama kita membahas tentang muqaddimah, maka kita akan memasuki pembahasan bab yang pertama, pasal yang pertama, yaitu tentang 3 tingkatan agama Islam. Apa pengertiannya dan apa saja cakupannya? 3 tingkatan agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Dan ini dipetik dari sebuah hadis yang cukup panjang, disebutkan oleh penulis rahimahullah di awal pembahasan. Mari kita baca hadis ini, kita simak baik-baik, dan insya Allah kita akan menyelipkan beberapa pelajaran secara singkat yang terkandung di dalam hadis ini. Hadis ini dikenal dengan nama hadis Jibril karena berkisah tentang kedatangan malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajarkan 3 tingkatan agama ini. Penulis rahimahullah menyebutkan, An Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tatkala kami sedang bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, tiba-tiba muncul seseorang, yaitu seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih serta rambutnya sangat hitam. Tidak nampak padanya bekas melakukan perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Jamaah sekalian, inilah penampakan awal malaikat Jibril alaihissalam ketika datang ke majelis tersebut. Dengan penampilan yang sangat rapi. Sampai disebutkan, bajunya sangat putih, pakaiannya sangat hitam, tidak nampak bekas perjalanan. Artinya, dia tidak kusut masai, tidak berdebu. Karena orang di perjalanan zaman dahulu, itu penampilannya kusut masai lagi berdebu. Tidak seperti di zaman sekarang. Nah, di sini kata para ulama, ada pelajaran bagi kita. Hendaklah ke majelis ilmu dengan penampilan yang rapi, dengan penampilan yang terbaik, untuk memuliakan majelis ilmu. Dan Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau masih kecil, ibunya memerintahkan beliau untuk ke majelis ilmu, dan sebelum berangkat, ibunya merapikan beliau, membersihkan beliau
sehingga beliau ke majelis ilmu dalam keadaan rapi. Nah, di sini ada pelajaran juga bagi kita. Majelis ilmu itu harus kita muliakan. Dan di situ nilai ibadahnya. Ketika kita hadir di majelis ilmu, bukan sekedar kita mendapatkan ilmu, tapi kita juga memuliakan majelis ilmu tersebut. Itu ibadah hati. Kenapa harus kita muliakan? Karena yang dibicarakan di majelis ilmu itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling berkah, ucapan yang paling mulia. Oleh karena itu di majelis ilmu jangan berisik, mulutnya ditutup, matanya dibuka. Matanya jangan sampai ditutup ya. Karena itu sulit masuk ilmu kalau mata ditutup. Itu namanya tidur soalnya. Jadi ini pelajaran penting. Adab di majelis ilmu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lalu beliau menyandarkan dua lutut beliau ke dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, dan beliau meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Ini juga menunjukkan adab dan sopan santun di majelis ilmu. Waqal, lalu beliau berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu melakukan perjalanan haji ke sana. Qala sadaqta. Malaikat Jibril pun berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami pun heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Berarti pertanyaannya, dia sudah tahu jawabannya. Qala fa'akhbirni anil iman. Beliau bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Qala sadaqta. Malaikat Jibril masih menjawab, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Beliau bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Jadi jemaah sekalian, inilah dalil tentang 3 tingkatan iman, 3 tingkatan agama. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita bahas lebih detail satu persatu. Kita selesaikan dulu hadis ini. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Maksudnya kapan kiamat? Qala, maka Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya jemaah sekalian, ini perkara gaib. Kata Nabi SAW, kita sama-sama tidak tahu. Jadi, jangankan orang biasa, malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, dan hamba Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, itu nggak tahu perkara gaib. Bagaimana mungkin kita percaya ada orang yang tahu perkara gaib?
dan itu termasuk syirik. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib itu satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Surat An-Naml ayat ke-65. Maka kalau kita percaya ada makhluk yang maha tahu perkara gaib, berarti kita telah berbuat syirik, kita telah menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril saja tidak tahu, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu, karena Allah tidak beritahu. Kalau Allah beritahu, barulah Nabi SAW mengetahui. Sebagaimana juga dalam hadis ini, Allah memberitahukan kepada beliau tentang tanda-tanda kiamat. Dan Allah hanya memberitahu kepada para nabi dan rasul, sebagaimana dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut. Tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Maka hadis ini juga akan mencontohkan kepada kita sedikit tentang perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Qala, malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Antalidal amatu rabbataha." Apabila seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila engkau melihat para pengembala kambing yang bertelanjang dada, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, serta miskin, sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, bertelanjang dada, miskin, kerjanya mengembala kambing, sudah berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Inilah jemaah sekalian, dua tanda kiamat. Yang pertama, apabila seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Apa artinya? Ada banyak penafsiran ulama, namun yang paling masyhur ada dua. Penafsiran yang pertama, terjadi banyak pembebasan negeri yang dilakukan oleh umat Islam, sehingga mengalahkan orang-orang kafir yang zalim di negeri tersebut. Sehingga orang-orang kafir itu menjadi budak. Dan budak wanita itu boleh digauli oleh tuannya. Sehingga dia pun hamil dan melahirkan. Ketika dia melahirkan, anaknya itu berstatus merdeka. Sementara dia masih berstatus sebagai budak. Jadi, kalau makna ini, tanda-tanda kiamat, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Karena terjadi pembebasan negeri-negeri dari cengkeraman orang kafir. Oleh karenanya, ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, La yajzi walidun La yajzi waladun an walidihi. Seorang anak nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Kecuali kalau orang tuanya berstatus budak, kemudian dia merdekakan. Barulah dia bisa membalas kebaikan orang tuanya. Tapi kita semuanya, walhamdulillah, orang tua kita berstatus merdeka. Nggak ada yang berstatus budak. Berarti kita selamanya tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Artinya, kita berbuat baik bagaimanapun, kita belum bisa membalas kebaikan orang tua kita. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, munculnya anak-anak durhaka. Jadi ini kata kiasan tentang kemunculan anak-anak durhaka yang semakin banyak.
orang tuanya dia jadikan seperti pelayannya. Jadi ini kata kiasan. Makna yang kedua adalah kata kiasan adanya anak-anak durhaka yang menjadikan orang tua seperti budaknya. Maka itu tanda-tanda kiamat. Kemudian, tanda kiamat yang kedua dalam hadis ini tentang para pengembala kambing yang bertelanjang dada, lagi miskin, tidak beralas kaki, namun berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka di sini ada dua makna juga. Apa yang dimaksud? Makna yang pertama, mereka sekarang sudah kaya raya. Sehingga mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Enggak lagi miskin seperti dulu. Namun pertanyaannya jemaah sekalian, apakah berlomba-lomba meninggikan bangunan adalah sesuatu yang buruk? Jawabannya, tergantung tujuan bangunan itu. Kalau memang dibutuhkan untuk ditinggikan dan manfaatnya sangat besar, apalagi untuk berbuat baik kepada orang lain, maka bagus. Contoh, banyaknya hotel-hotel di Makkah dan Madinah sekarang. Itu kan sangat membantu para musafir yang datang untuk haji dan umrah. Jadi makin banyak hotel di situ makin bagus. Bahkan jemaah sekalian, gedung Tower Zamzam itu adalah wakaf Raja Abdullah untuk Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Jadi dibangun itu besar, megah, tinggi, yang ada jamnya itu wakaf. Hasilnya untuk kepentingan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi hotel-hotel yang ada di situ cuma nyewa semua. Nanti hasilnya untuk masjid. Maka ini kebaikan tentunya. Andai kita punya uang, kita bangun asrama anak yatim yang besar, yang megah, atau pesantren yang bagus, maka ini bukan hal yang tercela, malah bagus. Tapi kalau tujuannya untuk sekedar bermegah-megah, supaya dipuji-puji orang, apalagi digunakan untuk maksiat, maka tentu itu tercela. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud para pengembala kambing yang miskin, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka ini adalah sebuah kata kiasan yang menunjukkan apa? Adanya orang-orang yang mengurus urusan-urusan umat, tapi dia bukan ahlinya. Diangkat menjadi pejabat, tapi bodoh. Ditanya tentang urusan agama, tapi bodoh. Nggak ngerti dia urusan agama. Namun dia dianggap ustadz, kiai besar. Itu tanda-tanda kiamat. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Tsumman talaqa falabithtu maliyan. Kemudian, orang itu pun pergi. Kata Umar, aku pun diam beberapa saat. Tsumma qal, lalu Nabi SAW bertanya, Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini dia nih, adab yang penting. Berbicara tentang urusan agama, katakan Allahu a'lam. Jangan sok tahu. Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Adapun tambahan wa rasuluhu a'lam, itu hanya di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak perlu lagi menyebut seperti itu, cukup Allahu a'lam. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang tadi itu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jemaah sekalian, di sini kata Nabi SAW, malaikat Jibril datang untuk mengajari dan berdakwah kepada kalian. Padahal siapa yang mengajar, siapa yang berdakwah? Malaikat Jibril atau Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW yang mengajar, yang berdakwah. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan malaikat Jibril juga mengajari dan berdakwah? Kenapa? Karena beliau yang menjadi sebab, yaitu dengan melontarkan pertanyaan. Makanya di sini juga ada pelajaran, boleh bertanya kepada ustadz, yang jawabannya kita sudah tahu. Tujuan kita untuk mengajari hadirin. Tapi ingat ya, bukan untuk mengetes ustadznya. Kalau ustadz mengetes muridnya boleh. Tapi murid kalau mengetes ustadznya itu kurang adabnya. Jadi untuk mengajari hadirin, bukan pula untuk sekedar menyinggung dia atau membuat dia terpojok, tidak. Yang kita inginkan supaya dia dapat hidayah. Jadi jangan sampai membalas teman yang kita anggap telah berbuat buruk, tunggu nanti di majelis ilmu, saya tanyain ke ustadz. Itu tidak boleh. Tapi kita tanya agar dia mendapatkan hidayah. Jadi jamaah sekalian, ini pelajaran penting. Bahwa orang yang menjadi sebab orang lain bisa menuntut ilmu, atau orang lain bisa mengajarkan ilmu, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengajar. Jadi, hendaklah kita ikhlas. Panitia kajian itu mendapatkan pahala yang sama dengan ustadznya, kalau dilakukan dengan ikhlas, untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk juga kita share info kajian, share posternya, atau kalau perlu kita hubungi langsung ke orangnya yang mau kita ajak ke kajian, bahkan kalau perlu kita jemput di rumahnya, bawa ke tempat kajian, supaya dia mau ikut kajian, kita bawa dulu makan bakso misalkan, supaya dia mau tertarik. Itu sangat bagus, itu usaha untuk berdakwah. Maka kita akan dapatkan pahala yang sama dengan ustadznya. Bayangkan kalau kita bisa ngajak satu orang, dari awal dia keluar rumah sampai dia kembali, dia sedang ibadah, maka pahalanya mengalir kepada kita. Kalau dia amalkan ilmu tersebut, pahalanya juga masih mengalir kepada kita. Bayangkan kalau kita ajak 5 orang, 10 orang. Jadi usahakan, targetkan. Setiap datang ke kajian, paling tidak kita bawa 1 orang yang baru. Itu cara berdakwah. Gimana lagi kita mau berdakwah? Kalau ayatnya nggak hafal, hadisnya nggak hafal, mau berdakwah bagaimana lagi? Ini cara yang sangat bagus berdakwah. Ajak orang ke majelis ilmu. Jadi, kita sekedar menjadi sebab dakwah ini tersebar, maka kita juga mendapatkan pahala yang sama dengan ustadznya. Termasuk juga kita bantu membiayai pondok pesantren, membiayai kegiatan-kegiatan menuntut ilmu, itu juga kita akan dapat pahala yang sama. Mungkin kita cuma enak-enak di rumah, santai-santai. Santri-santri yang dulu kita biayai tersebar di penjuru negeri untuk berdakwah, maka mereka mengalirkan pahala kepada kita. Kita sudah mati pun, pahala masih terus mengalir. Jadi, ini nikmat yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau ikut terlibat dalam penyebaran dakwah. Baik, jadi jemaah sekalian, pelajaran inti daripada hadis ini tentang 3 tingkatan agama yang ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Jadi 3 tingkatan ini sesuai urutan. Urutan terendah adalah Islam. Yang lebih tinggi lagi iman. Yang paling tinggi adalah ihsan. Nah, secara singkat jemaah sekalian, saya jelaskan dulu secara singkat. Islam itu adalah amalan zohir, iman adalah amalan batin, dan ihsan adalah melakukan amalan zohir dan batin dengan cara yang terbaik. Saya ulangi, Islam itu amalan zohir, baik itu ucapan maupun perbuatan anggota tubuh. Sedangkan iman adalah amalan batin. Seperti keyakinan kita kepada Allah,
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir. Sedangkan ihsan adalah melakukan yang terbaik pada amalan zahir dan batin tersebut. Ini secara singkat makna 3 tingkatan agama. Mari kita bahas secara lebih terperinci mulai dari halaman ke-16. Dan seperti cara kita sebelumnya, kita akan meringkas buku ini ditambah dengan penjelasan-penjelasan. Tingkatan agama yang pertama adalah Islam. Apa itu Islam, jamaah sekalian? Islam secara bahasa adalah tunduk, patuh, atau berserah diri. Al-istislam. Itu makna Islam secara bahasa. Ketundukan, kepatuhan. Makanya nggak cocok kalau disebut Islam liberal. Islam tapi liberal. Islam tunduk patuh. Liberal bebas. Nggak ada tunduk patuh. Ini orang-orang yang kurang ajar kepada Islam ya. Menyatukan kata Islam dengan liberal. 2 kata yang secara bahasa saja sudah bertentangan. Ini secara bahasa. Sedangkan secara syariat, di sini kata penulis, rahimahullahu ta'ala, maka makna Islam mencakup 2 penggunaan. 2 penggunaan. Yang pertama, apabila disebutkan bersendirian tanpa iman. Ini penggunaan yang pertama. Maka makna Islam mencakup seluruh ajaran agama. Baik itu pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya, semuanya tanpa terkecuali. Kalau disebutkan secara bersendirian. Ini yang pertama. Dan inilah yang dimaksud dalam ayat Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Maka makna Islam di sini mencakup seluruh agama Islam. Termasuk juga di dalamnya rukun iman, termasuk juga di dalamnya ihsan. Rukun iman adalah ajaran Islam, ihsan adalah ajaran Islam. Penggunaan yang kedua, apabila disebutkan bersama dengan iman. Apabila disebutkan bersama dengan iman. Maka Islam itu bermakna amalan-amalan zahir yang nampak, sedangkan iman bermakna amalan-amalan batin. Dan inilah makna ayat Surat Al-Hujurat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalian belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah aslamna, kami sudah berislam. Bukan kami sudah beriman, tapi kami sudah berislam. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya, iman mereka belum kuat. Iman mereka belum benar-benar menancap di dalam hati mereka. Mereka barulah melakukan ajaran-ajaran Islam secara zahir. Tapi iman belum benar-benar masuk ke dalam hati mereka. Maka, kata iman dan kata Islam di dalam ayat ini menjadi berbeda.
Kenapa? Karena disebutkan bersamaan. Sehingga Islam maknanya amalan zahir dan iman maknanya amalan batin. Saya berikan contoh lain jemaah sekalian untuk memahami masalah ini. Jadi di sini ada sebuah kaidah. Ingat kaidah ini akan membantu kita memahami dua kalimat yang ada kemiripan. Kaidahnya berbunyi, idza jtama'a ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'a. Kalau mereka berdua berkumpul, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berkumpul. Jangan lupa ya. Diulang. Kalau mereka berdua bersama, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua bersama. Maksudnya apa? Ada dua kata, jika disebut bersamaan, maknanya berbeda. Tapi jika disebut secara terpisah, maknanya sama. Paham? Dua kata, jika disebut bersamaan, maknanya berbeda. Jika disebut bersendirian atau terpisah, maknanya sama. Contoh, qada dan qadar. Qada dan qadar. Sebagian ulama mengatakan, qada itu adalah Allah merealisasikan sekarang. Sedangkan qadar adalah yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tapi dua-duanya bagian dari takdir. Namun jika disebutkan bersendirian, qadar saja atau qada saja mencakup dua-duanya. Paham? Begitu pula Islam dan iman. Kalau disebut Islam saja, maka itu juga mencakup iman. Tapi kalau disebut Islam dan iman, maka maknanya menjadi beda. Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan batin. Jadi, ini dua cakupan makna Islam. Tatkala disebut bersendirian dan tatkala disebut bersama iman. Adapun definisi Islam, ada penjelasan yang sangat bagus, dinukil juga oleh penulis rahimahullah, dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Salasatul Usul. Kata beliau, Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah dengan menaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Inilah jemaah sekalian makna Islam atau definisi Islam. Dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap kitab Salasatul Usul, ketika beliau menjelaskan makna Islam, itu juga beliau bagi dua. Islam dengan makna yang umum dan Islam dengan makna yang khusus. Islam dengan makna yang umum dan Islam dengan makna yang khusus. Definisi yang baru saja kita sebutkan adalah Islam dengan makna yang umum. Umum maksudnya apa? Mencakup seluruh nabi dan rasul dan setiap umat yang beriman kepada mereka. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW, bukan juga hanya umat beliau, tapi mencakup umat-umat terdahulu. Jadi kalau kita ditanya, siapa manusia pertama yang muslim? Siapa? Nabi Adam alaihi salam.
Oleh karenanya, seluruh nabi dan rasul adalah muslim. Nabi Yakub alaihissalam menjelang wafat berkata kepada anak-anaknya, Inna Allah astafa lakumuddina, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai muslimun, orang-orang Islam. Ini artinya Islam dengan makna yang umum. Seluruh nabi dan rasul terdahulu adalah orang-orang Islam. Bahkan Allah membantah Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia seorang yang hanif, yaitu yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat dosa syirik, muslima, serta seorang muslim yang selalu tunduk kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya dia tidak bergabung dengan mereka, tidak bersikap loyal dan mencintai mereka. Ini bantahan Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Ibrahim adalah pengikut mereka. Lalu datang di zaman sekarang yang menamakan diri Islam liberal, kata mereka, sudahlah, nggak usah bertengkar. Ibrahim milik semua agama. Jadi menurut mereka semua agama benar kalau begitu. Na'udzubillah. Maka Allah membantah mereka. Jadi bantahan ini juga ditujukan kepada orang-orang liberal. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang yang hanif, lagi muslim. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi makna Islam di sini adalah Islam dengan makna yang umum, yang mencakup 4 hal. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak bertauhid dan tadinya dia muslim, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Kalau dia tidak beriman kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Islamnya batal. Karena dia tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tauhid adalah pokok keislaman. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan menaatinya. Maksudnya jemaah sekalian, semua syariat Allah kita imani, kita yakini sebagai syariat yang kita harus tunduk kepadanya. Oleh karena itu, orang yang mengingkari satu ajaran syariat, Islamnya batal. Contoh, dia mengatakan solat bukan ajaran Islam, maka dia bukan muslim lagi. Atau dia mengatakan haji itu kan cuma budaya Arab, nggak usah kita susah-susah pergi haji, itu bukan ajaran Islam, maka Islamnya batal. Atau dia mengatakan jilbab hanya budaya Arab, bukan syariat, maka dia bukan muslim lagi, dia murtad, keluar dari Islam, dan ini disepakati ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tapi jemaah sekalian, beda ya dengan orang yang tidak mengamalkan. Tidak mengakui, itu tidak sama dengan sekedar tidak mengamalkan. Kalau tidak mengetahui, tidak mengakui, berarti dia mengingkari. Sedangkan yang tidak mengamalkan, belum tentu dia mengingkari. Ada seorang muslimah, dia nggak berjilbab, tapi dia yakin jilbab itu ajaran Islam yang wajib, yang seharusnya diamalkan. Apakah dia masih muslimah atau tidak? Masih. Tapi dia pelaku dosa besar. Meskipun dia berjilbab, bercadar, berjilbab besar, tapi dia mengatakan, ini cuma budaya, bukan ajaran syariat. Dia murtad, keluar dari Islam. Paham bedanya? Baik. Jadi bedakan antara mengingkari syariat dan sekedar tidak mengamalkan syariat. Mengingkari syariat adalah pembatal keislaman. Sedangkan tidak mengamalkan syariat
tergantung yang tidak dia amalkan. Kalau nggak mengamalkan tauhid, maka batal Islamnya. Kalau tidak sholat, maka batal Islamnya. Tapi kalau tidak puasa, zakat, haji, tidak berjilbab, dan lain-lain, tidak sampai membatalkan Islam, namun itu adalah dosa besar. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Artinya, kita bukan hanya nggak boleh berbuat syirik, tapi kita juga menyalahkan perbuatan syirik itu dan membencinya, serta menjauhinya. Itu maknanya berlepas diri. Bukan sekedar kita tidak berbuat syirik, tapi dalam hati kita juga benci kepadanya, benci kepada perbuatan syirik itu, menyalahkannya, menganggap itu adalah dosa yang terbesar, dan menjauhinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada seorang muslim, dia nggak pernah berdoa kepada Yesus, nggak pernah. Tapi dalam hatinya, dia meyakini tidak salah orang yang berdoa kepada Yesus. Berarti dia membenarkan. Maka dia tidak berlepas diri namanya. Maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Karena dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Dan ini juga termasuk disepakati ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Rawdatul Talibin mengatakan, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Dia nggak pernah pergi ke dukun. Tapi menurut dia, adanya dukun itu kearifan lokal yang perlu dikembangkan. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Meskipun dia tidak pernah pergi ke dukun, tapi dia membenarkan perdukunan, maka dia bukan muslim lagi. Dari definisi Islam saja sudah tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat, wa ahlihi, dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan itu. Artinya kita nggak boleh bersikap loyal kepada mereka, tidak boleh mencintai mereka. Tapi apakah orang yang bersikap loyal dan mencintai mereka menjadi kafir? Jawabannya ada dua tingkatan. Pertama, tingkatan kufur. Kalau dia bersikap loyal dan mencintai orang musyrik karena menyetujui agama mereka, atau karena dia membenci Islam, maka dia kafir seperti mereka. Tingkatan yang kedua, tingkatan dosa besar, namun belum sampai tingkat kufur, yaitu dia mencintai dan bersikap loyal kepada orang musyrik hanya karena dunia. Seperti karena dia ingin juga dapat jabatan, sehingga dia melakukan pendekatan kepada orang-orang musyrik yang punya kekuasaan, atau karena sepak bola, sehingga dia senang kepada pemain bola yang kafir, atau karena maksiat, seperti ngefans kepada artis-artis Korea. Itu ngefans karena maksiat loh. Bukan karena hal yang mubah seperti sepak bola. Hal yang mubah saja, kalau dia ngefans kepada orang-orang kafir, itu adalah dosa besar. Namun belum sampai tingkat kekufuran. Inilah makna Islam yang umum. Lalu apa makna Islam yang khusus? Kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap kitab Thalathatul Usul adalah ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dengannya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa pentingnya pembagian dua makna Islam ini? Pentingnya adalah, kalau ada hari ini orang yang mengatakan saya Muslim karena saya pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan saya tidak menyembah beliau, saya nggak menyembah Yesus, saya hanya menyembah Allah. Syariat yang saya amalkan, syariat kitab Injil yang asli. Maka jemaah sekalian, dia adalah orang beriman, Muslim. Tapi itu hanya berlaku sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika diutus Nabi Muhammad SAW dan dia tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan tidak masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia bukan muslim lagi. Meskipun sebelumnya dia muslim. Apalagi kalau sebelumnya dia sudah kafir. Jadi ini pentingnya. Jangankan umat para nabi terdahulu. Para nabinya pun andai masih hidup harus mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan syariat beliau yang dulu diturunkan kepada beliau. Inilah jemaah sekalian penjelasan definisi Islam. Berikutnya tentang tingkatan Islam. Penulis rahimahullah ta'ala mengingatkan ada 3 pokok ajaran Islam yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal agama Islam dan dalil-dalilnya. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini yang menjadi pokok ajaran Islam? Karena inilah ilmu yang paling penting. Sebab yang dipelajari padanya adalah 3 hal yang paling penting. Dan juga karena ini yang akan menjadi bahan ujian, materi ujian yang ditujukan kepada setiap hamba ketika awal dia masuk ke alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa madinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyuk? Dan siapa nabimu? Dan jawabannya yang benar hanya satu. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku Islam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bisa menjawab hanyalah orang yang Allah berikan pertolongan. Siapa yang Allah akan tolong? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh atau jawaban yang tepat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksud di kehidupan dunia, Allah kuatkan mereka dengan la ilaha illallah agar mereka tegar menghadapi fitnah syahwat dan syubhat sampai mereka wafat di atas la ilaha illallah. Sedangkan yang dimaksud dengan kehidupan akhirat, Allah kuatkan mereka sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Siapa yang Allah kuatkan? Orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman adalah yang membangun imannya di atas dasar ilmu. Disinilah pentingnya kita belajar. Agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sebab iman kita benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Kemudian Islam itu ada 5 rukun. Yang pertama, bersyahadat. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan solat. Yang ketiga, membayar zakat. Dan zakat yang dimaksud adalah zakat mal. Bukan zakat fitri. Zakat fitri itu wajib, tapi tidak termasuk dalam rukun Islam. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan haji ke sana. Dan disebut mampu itu ada 2 kategori. Yang pertama, memiliki bekal. Yang kedua, ada kendaraan. Kalau di masa sekarang, ada visanya, ada pesawatnya, ada hotelnya. Dan di situ sudah ada makannya.
Dan ditambah kategori mampu yang ketiga, bagi wanita ada mahram yang bisa menemaninya. Kalau belum ada mahram, atau mahramnya ada tapi biaya untuk mahram belum ada, berarti dia belum mampu, sehingga dia belum wajib haji. Tunggulah sampai mahramnya siap. Ini 3 kategori mampu berhaji bagi seorang wanita. Pertama, ada bekal. Yang kedua, ada kendaraan untuk menyampaikan ke Baitullah. Yang ketiga, ada mahram. Kelima rukun Islam ini telah kita sebutkan tadi dalilnya pada hadis Jibril alaihi salam. Dan juga di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati. Yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'iz zakati. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa saumi ramadana. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti. Yang kelima, berhaji ke Baitullah. Inilah jemaah sekalian tingkatan agama yang pertama. Kita masuk tingkatan agama yang kedua, yaitu tingkatan iman. Nah, jemaah sekalian, tadi juga sudah kita sebutkan, sama dengan Islam, iman dalam pemaknaannya ada 2 penggunaan. Apabila disebut bersama Islam, berarti maknanya amalan batin. Dan Islam adalah amalan zahir. Tapi kalau disebut bersendirian, iman saja, kata penulis rahimahullah, maka mencakup semua perkataan dan perbuatan. Baik dengan hati, maupun dengan lisan, maupun dengan seluruh anggota tubuh. Kata beliau, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya, iman itu juga mencakup seluruh ajaran Islam. Kalau disebut bersendirian, tanpa ada Islam, maka iman sama dengan Islam maknanya, yaitu mencakup seluruh ajaran Islam. Oleh karenanya, perhatikan kalimat berikut. Dapat bertambah dengan ketaatan. Artinya, semua amalan Islam dapat menambah iman kita. Karena itu bagian dari keimanan. Paham? Bisa dipahami? Kenapa setiap amal ketaatan menambah keimanan? Karena itu bagian dari keimanan. Apapun itu, semua amal ibadah. Ibadah hati, contoh, rasa takut kepada Allah. Cinta kepadanya, berharap kepadanya. Ibadah lisan, contoh zikir, baca Quran. Ibadah anggota tubuh, contoh gerakan-gerakan solat, haji ke Baitullah. Ini semua bagian dari keimanan. Kalau kita lakukan, iman kita bertambah. Karena itu bagian dari keimanan. Dan kemudian kata beliau, dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa berkurang? Karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Yang bertentangan dengan ajaran Islam mengurangi iman kita. Dan bahkan ada yang membatalkan iman, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Insya Allah masalah kesyirikan dan kekufuran akan datang bab lebih detail. Dalil bahwa iman itu mencakup semua amalan, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una, au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang, atau lebih dari 60 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling afdal, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang iman.
Perhatikan jemaah sekalian, di sini ada 3 contoh amalan yang merupakan bagian dari iman. Pertama, amalan lisan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Yang kedua, amalan anggota tubuh, yaitu menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Yang ketiga, amalan hati. Apa amalan hatinya di sini? Rasa malu. Jadi, kalau nggak punya malu, mungkin sudah nggak punya hati. Jadi, ini menunjukkan kepada kita bahwa iman mencakup semua amalan. Baik amalan lisan, amalan anggota tubuh, maupun amalan hati. Adapun penyebutan dalam hadis ini hanyalah contoh. Kemudian, iman itu ada 6 rukunnya. Yang pertama, beriman kepada Allah. InsyaAllah ta'ala nanti akan datang rinciannya lebih detail. Karena ini inti daripada kitab ini. Ini cuma penjelasan ringkas saja. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada takdir Allah. Yang baik maupun yang buruk, kita yakini dua-duanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis Jibril alaihi salam. Kita masuk yang ketiga jemaah sekalian, ini yang terakhir, tingkatan iman yang paling tinggi, yang disebut al-ihsan. Al-ihsan maknanya adalah kita melakukan ibadah yang terbaik. Apakah dalam ibadah-ibadah zahir, ataukah dalam ibadah-ibadah batin? Kita lakukan yang terbaik. Dan rukunnya satu saja, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Itulah rukun ihsan. Di sini, berdasarkan hadis yang mulia ini, hadis Jibril alaihissalam, maka ihsan itu ada 2 tingkatan. Orang yang telah mencapai derajat ihsan, maka dia telah mencapai salah satu dari 2 tingkatan ini. Tingkatan yang pertama, yang paling tinggi adalah tingkatan al-musyahadah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya melihat gimana? Melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Artinya apa? Melihat dengan mata hati. Dengan keyakinan yang kuat. Saking kuatnya keyakinan di hati kita kepada Allah, sampai seakan-akan kita melihat Allah dengan mata kepala. Itu maknanya. Kita beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan yang kuat kepadanya. Sehingga kita pun melakukan ibadah yang terbaik. Terbaik dari 2 sisi. Apakah secara zahir maupun secara batin. Contoh dalam sholat. Secara zahir, gerakan-gerakan kita usahakan sama persis seperti gerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, punggung beliau itu rata. Sampai andai air dituangkan ke atasnya, air itu tidak akan mengalir. Saking ratanya. Itu berarti kita melakukan ibadah yang ihsan. Itu satu contoh. Begitu pula dari segi bacaan. Bacaan yang kita baca semua ada dalilnya. Dari Nabi SAW. Ini secara lahir. Kemudian secara batin. Tatkala kita sedang sholat, kita khusyuk. Dan kita ikhlas. Dan kita hadirkan pengagungan kepada Allah. Cinta, harap, dan takut kepadanya. Itu namanya orang yang beribadah dengan ihsan. Dia melakukan ibadah yang terbaik secara zahir maupun batin. Tingkatan yang tertinggi, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
saking kuatnya keyakinan dia kepada Allah. Tingkatan yang kedua, yang lebih rendah adalah tingkatan al-muraqabah. Dia merasa yakin Allah senantiasa mengawasinya. Makanya dia pun berusaha melakukan amalan yang terbaik. Karena Allah sedang melihatnya. Termasuk juga dalam setiap aktivitasnya. Tidaklah dia berbicara. Tidaklah dia melakukan satu perbuatan. Kecuali dia hadirkan dalam hati kita, Allah sedang melihat, Allah sedang mengawasi, sehingga dia tidak melakukan atau mengucapkan apa yang dapat membuat Allah murka. Itu namanya orang yang ihsan. Jadi ini makna ihsan di dalam hadis yang mulia ini. Ini adalah tingkatan agama yang tertinggi menurut petunjuk Nabi SAW dan menurut ahli sunnah. Tapi kalau menurut sebagian orang-orang sufi, tarekat tasawuf, tingkatan tertinggi itu disebut hakikat. Tingkatan rendah disebut syariat. Yang sudah mencapai tingkatan tinggi berarti sudah menjadi wali. Karena sudah jadi wali, sudah sampai derajat hakikat, dia tidak perlu lagi mengamalkan syariat. Subhanallah. Padahal yang diajarkan Nabi SAW, justru kalau dia sudah sampai derajat yang paling tinggi, ibadahnya sudah yang terbaik. Bukan sudah nggak ibadah lagi. Ini kan parah banget ya. Menganggap itu tingkatan tinggi, tapi sudah nggak ibadah lagi. Karena kata mereka, ibadah itu kan hanya menurut syariat. Masih sholat, puasa, zakat, haji. Sementara kami sudah tingkatan hakikat. Nggak perlu lagi dengan syariat. Maka ketahuilah, ulama Islam dari kalangan ahli sunnah seluruhnya sepakat. Ini adalah pemahaman kufur. Insya Allah di kesempatan lain kita bahas lebih detail. Ini termasuk kekufuran. Membagi agama menjadi dua, syariat dan hakikat. Kalau sudah jadi hakikat, kalau sudah di tingkatan hakikat, berarti sudah jadi wali. Kalau sudah jadi wali, tidak perlu mengamalkan syariat. Subhanallah, ini malah terbalik ya. Yang diajarkan Nabi SAW, tingkatan yang paling tinggi itu, berarti seharusnya ibadahnya semakin bagus. Bukan malah meninggalkan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, di sini lagi mereka munculkan syubhat. Ulama ahli sunnah, ahli tafsir mengatakan sampai datang kepadamu keyakinan artinya sampai datang kepadamu kematian. Teruslah beribadah. Tapi kata mereka, yang penting hati sudah yakin, nggak perlu ibadah lagi. Subhanallah. Di sini ada pelajaran bagi kita ya. Tidak semua orang yang berdalil berarti benar. Harus dilihat dulu seperti apa pemahamannya. Walhamdulillah, inilah ringkasan pembahasan bab yang pertama, pasal yang pertama. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.